Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan kita melalui Lentera Malam Jemaat Rantepau. Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Secara khusus panjang hari ini saudara-saudara, kita boleh menikmati berbagai macam aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita percaya bahwa semuanya karena anugerah pertolongan Tuhan. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suleman Alolinggi yang pada saat ini ada di samping saya. Selamat malam Bapak Pendeta. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya yang boleh dilimpahkan bagi hambanya, boleh bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada saat ini, dan kita akan dituntun dalam satu tema Gembala Milenial. Juga pada saat ini saudara-saudara, kita akan dipimpin dalam puji-pujian bersama dengan kedua saudara kekasih kita di samping sana, ada Belinda dan juga Indah. Ya, kedua teman-teman yang cantik-cantik yang akan mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita teduhkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan pada saat ini. Dan mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Selamat beribadah.
Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam hari ini, sepotong dari pembacaan kita pada hari Minggu kemarin dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang baik dan setia, memberi kami kemungkinan terbaik untuk senantiasa mengalami hadirat-Mu, menikmati persekutuan juga dalam keadaan yang serba terbatas. Ketika secara fisik kami terhambat untuk berkumpul, Engkau menyediakan dengan cara-Mu sendiri, melalui semua yang tersedia, hasil karya anak Tuhan yang didukung oleh fasilitas dari kemajuan yang dicapai oleh umat manusia, teknologi, informasi, dukungan anak-anak Tuhan, warga muda, kaum milenial yang memberi diri untuk terlibat dalam program Lentera Malam di Solidario Rantepao. Persekutuan virtual beribadah bersama, bergumul di sekitar firman-Mu, kiranya ini berlangsung hanya dalam kuasa dan tuntunan Tuhan sendiri. Roh Kudus kiranya menyertai kami untuk menjadi pendengar yang baik, supaya kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat Tuhan yang mendengarkan, kami sama-sama menikmati bahagianya hidup sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang terus bertumbuh menikmati kebahagiaan menjadi pendengar yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia, sungguh berbahagia kita yang mendengarkannya. Saudara, semua pasti menjadi sangat terbiasa dengan kata milenial, dan bahkan kita bisa bilang beberapa waktu belakangan semua menjadi serba milenial. Itu
Itu bukan hanya soal style atau penampilan, tapi untuk hal-hal yang sangat prinsip dan mendasar juga. Kita pakai istilah itu untuk hampir semua hal. Kita melekatkannya pada apapun yang memang dengan mudah kita kaitkan dengan yang kita sebut generasi milenial, dan pergumulan kita sebagai yang bukan generasi milenial tapi sangat peduli kepada generasi milenial. Pokoknya semua jadi serba milenial atau berlabel milenial. Kita bahkan bisa atau biasa mendengar orang menyebut guru milenial. Mungkin ada juga yang bahkan menyebut bupati milenial atau presiden milenial. Mungkin juga kita sudah terbiasa mendengar itu digunakan di dalam dunia kuliner. Jadi bisa jadi, tidak tahu, mudah-mudahan di antara generasi muda ini lalu tiba-tiba terinspirasi untuk bikin bubur milenial. Kalau kopi milenial sudah banyak. Tapi pokoknya semua hal bisa dilekatkan dengan milenial. Cinta milenial bisa. Sandal milenial, ikat pinggang milenial. Pokoknya enak sekali dan memang rasanya itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi pada saat Cakra tanya, apa temanya Pak? Oh, saya langsung aja. Gembala. Oh ya, gembala milenial. Jadi muncullah tema gembala milenial. Lalu Cakra bilang, wah ini menarik sekali. Saya bilang, saya sudah belajar teori viralisasi. Bagaimana supaya dengan gampang sesuatu yang penting juga menjadi viral. Tapi kalau bicara generasi milenial, ada apa sebenarnya dengan mereka? Mengapa hampir semua hal dikait-kaitkan dengan generasi ini yang kita sebut generasi milenial? Kabar gembiranya tentu antara lain yang bisa kita lihat di sini, kita nikmati. Anak milenial itu katanya kreatif, memang kreatif, antusias, senang sekali kalau diberi ruang untuk berkarya. Dan saya kira Lentera Malam ini menjadi begitu hidup, berkembang terus, makin oke. Karena anak-anak milenial ini begitu mendapat ruang dan tempat yang cocok untuk bukan hanya berekspresi, tapi betul-betul mulai menghayati dan terus belajar menghayati bagaimana semua potensi mereka bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Kreatif, antusias. Menggembirakan bahwa generasi milenial itu generasi yang terbuka, generasi yang lentur, cair, jadi tidak suka yang kaku-kaku, Ibu. Nanti kalau jadi proponen, belajarlah untuk tidak menjaga image dengan menjadi kaku. Karena anak milenial tidak suka kaku-kakuan. Bukan berarti seluruh hasrat mereka akan diikuti. Kabar gembira juga bahwa mereka itu sangat percaya diri. Saking percaya dirinya, kalau istilah bahasa Inggris itu digunakan, kalau tidak salah, me generation. Me generation. Generasi saya itu tidak berani posting foto sendiri. Sukanya dengan keluarga atau dengan teman. Tapi anak milenial di mana-mana bisa selfie lalu posting sendiri. Me, ini aku, lihatlah.
Ekspresinya begitu bebas, tidak menghitung banyak, nanti apa kata orang gitu. Mereka itu sungguh percaya diri. Banyak lagi tentang generasi milenial, tapi yang menggelisahkan tentang mereka, yang membuat banyak orang prihatin, saya kira ini tidak alami, tapi begitu yang diamati orang, generasi milenial itu mudah jenuh, bosan-bosanan kata orang tua. Tidak betah untuk suatu hal. Itu ada kaitannya dengan kreativitas, mau terus berkreasi. Memang bisa menjadi masalah. Mungkin yang lebih memprihatinkan ialah bahwa andaikan mereka domba, itu tempat merumputnya terlalu luas, bahkan seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa ada di mana-mana, merumput di mana-mana, makan dari berbagai tempat, rumput yang berbeda-beda. Itu satu sisi baik, tapi juga mengandung risiko bahaya karena mereka bisa mengkonsumsi macam-macam dari dunia maya. Dan saya kira itu yang membuat banyak orang agak gelisah. Banyak orang menjadi sangat tertantang. Bagaimana caranya supaya mereka merumput, tapi merumput dengan sehat dan tidak makan yang tidak layak untuk dimakan dari dunia internet. Potensial sekali bermasalah. Dan yang saya rasa sebagai generasi X, tentang generasi milenial, justru yang paling berat ialah bahwa kami dibesarkan, lahir dalam dunia yang berbeda dengan mereka, dan kami sering kesulitan untuk mendampingi pertumbuhan mereka. Nah, jadi kalau sekarang kita angkat tema gembala milenial, orang tua milenial, guru milenial, atau apapun yang lain, saya mau menghubungkan ini dengan sikap dan pelayanan saya sebagai gembala, teman-temanku sebagai gembala dalam tugas atau jabatan apapun. Kita mau menempatkan isu generasi milenial sebagai pusat perhatian atau kepedulian kita. Termasuk ketika kita berpikir atau bekerja, melayani dalam hubungan dengan kebutuhan orang dewasa, kita akan selalu menempatkan pergumulan tentang generasi milenial itu sebagai salah satu pusat perhatian yang tidak boleh diabaikan. Jadi akan banyak memberi perhatian pada bagaimana orang tua menghadapi pergumulan terkait dengan tugasnya untuk mendampingi generasi milenial. Di pembacaan kita menemukan sesuatu yang amat berarti untuk tugas ini. Menjadi gembala milenial. Gembala yang menjadikan kegembiraan dan juga keprihatinan sekitar generasi milenial itu sebagai perhatian. Yaitu apa yang dimiliki, yang hidup dalam diri Yesus sebagai gembala, yaitu belas kasih. Belas kasih, mase pena ke bahasa Toraya, compassion dalam bahasa Inggris. Compassion kalau dalam bahasa yang saya lihat di naskah asli bahasa Yunani Perjanjian Baru, itu ada kata yang kalau diterjemahkan secara harfiah suatu kekuatan atau gerak yang dipicu oleh bagian dalam, inward. Jadi yang bagian dalam secara fisik itu jantung, hati, paru-paru, dan semua ini bergerak tanpa harus ada stimulus dari luar. Dia bergerak untuk menghidupkan dari dalam. Jadi kalau digunakan secara kiasan untuk menggambarkan yang bersifat mental dan rohani,
hati. Sesuatu yang muncul dari hati. Hati yang berbelas kasih. Itu kekuatan yang luar biasa yang kalau kita bayangkan ya tadi pembacaan kita, Yesus dengan murid-murid bermaksud untuk menyingkir supaya ada waktu untuk istirahat karena mereka sudah lelah melayani begitu banyak orang tanpa istirahat dan bahkan sudah tidak sempat makan, minum. Tapi ketika dia melihat orang banyak, begitu banyak, dan dilihatnya seperti domba yang tanpa gembala, tergeraklah ia oleh belas kasih. Jadi lapar dan lelah sepertinya sirna begitu saja karena belas kasih, compassion. Sesuatu yang dari dalam begitu kuat. Yesus hadir dan merasakan derita dari orang banyak yang berbondong-bondong datang untuk menikmati bagaimana jamahannya menyembuhkan, bagaimana ajarannya memberi spirit baru, arah baru bagi umat Israel yang memang sudah lama sangat menderita, dijajah dan dipimpin oleh kaum rohaniawan yang antara ada dan tiada. Dibilang gembala, tapi mereka bukanlah gembala yang sesungguhnya. Inward, kekuatan dari dalam, belas kasih. Sesudah itu ada, barulah muncul yang kemudian di sini dikatakan, yang pertama-tama Yesus lakukan justru mengajar mereka. Bagaimana? Orang banyak yang datang berharap untuk disembuhkan, tapi yang Yesus lihat lebih kepada sebenarnya mereka ini sudah kehilangan arah, tak ada pegangan yang pasti. Mereka perlu diajar, diisi dengan sesuatu yang baru, harapan baru, arah yang baru. Dan setelah selesai mengajar, kemudian ia memberi makan. Dari hati yang tergerak oleh belas kasih, mengajar, lalu kemudian melakukan pelayanan yang sangat nyata, sangat terkait dengan kebutuhan hidup manusia seutuhnya, mulai dari makan dan minum. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang gembala milenial kita pikirkan, saya dari awal menduga-duga yang kita bayangkan itu ialah bagaimana seorang pendeta atau seorang pastor atau ya pokoknya pelayan di dalam gereja berpenampilan supaya menarik bagi generasi milenial. Saya bayangkan yang lebih banyak kita pikirkan ialah keterampilan-keterampilan apa yang perlu untuk membuat mereka begini dan begitu sesuai dengan jiwa anak milenial. Dan tentu saja ini tidak salah karena pada akhirnya itu toh kita butuhkan. Bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana bergaul sesuai dengan yang mereka sangat rindukan. Tapi jauh lebih penting seperti yang tadi dikatakan, baik untuk gembala bagi generasi milenial maupun gembala untuk kelompok apapun, kategori umat apapun, yang utama dan pertama adalah compassion, belas kasih. Bagaimana saya betul-betul hadir dan merasakan derita umat, derita domba, bagaikan domba tanpa gembala. Kalau itu sudah ada, saya akan punya energi besar. Tantangannya apapun akan saya hadapi. Kalau belas kasih itu ada, begitu kuat, saya akan terus berusaha. Bagaimana supaya saya sungguh-sungguh menghayati sukacita bersama anak milenial, tapi juga bergumul bersama dengan derita mereka di masa ini. Mereka mungkin tidak seperti domba yang tanpa gembala. Tapi yang tadi saya katakan, bayangkanlah mereka merumput di seluruh dunia, makan dari mana-mana.
Bayangkanlah mereka hidup bersama dengan generasi X yang sangat jauh berbeda. Gap generation itu istilah yang sangat lazim. Pergumulan kita bersama. Bayangkan bagaimana mereka bergumul dengan bahwa mereka suka lentur, suka tidak kaku, benci kemunafikan, benci kepura-puraan, tapi mereka hidup dengan generasi tua yang juga sudah terbentuk dari hidup itu seperti yang kami sudah jalani begini. Kita bisa bilang pelik masalahnya, tapi saya kira kita akan lebih tertolong untuk lebih banyak melihat potensi dan kegembiraan hidup yang bisa kita rasakan dengan hadirnya generasi milenial. Sambil tentu sangat prihatin dengan ada begitu banyak yang bisa merusak mereka. Kembali, compassion, belas kasihan. Ini yang akan menjadi kekuatan inti. Daripadanya banyak hal bisa kita kembangkan dan lakukan. Teman-teman muda di sini di Solidi Orantepao, di Lentera Malam, kalau digerakkan oleh belas kasih kepada umat yang sedang haus di tengah suasana pandemi, itu yang akan terus membuat kita bergairah dan terus menerus berusaha mengatasi tantangan untuk memaksimalkan pelayanan virtual kita di Lentera Malam. Supaya mudah diingat, ini salah satu kebiasaan yang saya coba kembangkan, walaupun memang cenderung selalu menggunakan bahasa asing, tapi tidak masalah. Ingat dua kata ini, compassion dan complain. Gembala milenial atau gembala apapun, gembala untuk siapapun, fokus dan titik berangkatnya, inti kekuatannya haruslah compassion. Belas kasih kepada umat, siapapun dia, dan terutama kalau kita beri fokus pada generasi milenial. Jadi pertanyaannya menjadi, apakah saya lebih digerakkan oleh compassion atau saya adalah seorang gembala yang selalu dibuat bermasalah karena hidup saya penuh dengan komplain terhadap domba, komplain tentang diri saya yang kurang diurus misalnya. We need compassion, not complain. Kalau kita lebih banyak memarahi generasi milenial, itu masalah besar. Kalau kita lebih banyak menjudge, menghakimi mereka, hanya menilai mereka begini dan lain sebagainya, ini masalah. Saya sudah melihat di sini mereka menjadi lebih produktif oleh karena mereka mendapat tempat, mereka dihargai, mereka diberi tempat. Dan memang mereka bisa. Saya sendiri merasa dalam banyak hal anak saya lebih hebatnya. Generasi milenial itu banyak sekali hebatnya daripada saya. Karena mereka difasilitasi oleh begitu banyak, terutama di bidang informasi. Cara mereka belajar di sekolah pun saya agak terkaget-kaget. Pelajaran yang dulu saya pelajari di SMP, mereka sudah dapat di kelas 3 SD. Jadi, gembala milenial tidak punya label khusus. Itu hanya untuk mengatakan, sekarang kita juga harus menempatkan diri dengan benar sebagai gembala. Membuat isu milenial, generasi milenial itu sebagai salah satu fokus yang kita selalu hubungkan dengan apapun yang kita pergumulkan dan kerjakan di dalam jemaat. Juga ketika seperti tadi saya katakan, mengurus orang tua. Orang tua harus kita urus dalam konteks bagaimana orang tua ini maksimal menjadi teman yang baik, orang tua yang baik, guru yang baik, pengajar yang baik bagi generasi milenial. Ingat, mintalah kepada Tuhan compassion. Mintalah kepada Tuhan supaya rohnya menolong kita tidak menjadi gembala yang kebanyakan komplain, berkeluh kesah tentang diri, dan apalagi mengeluhkan domba-domba. Saya gembala dan mereka domba, maka yang bertanggung jawab terutama adalah saya.
Tuhan menolong kita untuk tumbuh juga menjadi gembala milenial. Roh Kudus menyertai dan terus menuntun kita untuk bertumbuh dan terus bertumbuh. Amin firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah dan luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan saat ini yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Tuhan yang dimuliakan untuk firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita sekalian untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan kami terus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jika ada di antara saudara-saudara yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nantinya, silakan menuliskan pokok-pokok doanya melalui live chat ataupun mengirimkan pokok-pokok doa tersebut melalui nomor hotline Solideo Rantepao yang telah tertera di layar kaca kita di depan kita masing-masing pada saat ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dalam satu pujian, Pemilik Hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala yang Kau beri bagi hidup kami, terkhusus untuk kesempatan malam hari ini boleh bersekutu, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, dan bersama-sama berbagi refleksi iman. Kiranya dari semua yang kami alami dan nikmati melalui program Lentera Malam sampai sejauh ini, sungguh-sungguh terus menjadi saluran berkat Tuhan, tempat kami merasakan dan menikmati persekutuan yang terus bertumbuh dalam kesaksian dan pelayanan. Terima kasih atas firman-Mu, dan berkatilah kami semua anak-anak Tuhan, supaya ketika kami mendapat kesempatan menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, panggil menjadi gembala, kami sungguh-sungguh menjadi gembala yang menikmati belas kasihan Tuhan, terlibat dalam karya pelayanan untuk meneruskan cinta kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk terus bisa belajar bagaimana kami menghadirkan diri sebagai gembala yang sesungguhnya adalah bagian dari Tuhan sedang bekerja menuntun dan memelihara umat-Mu sebagai domba-domba yang Engkau sungguh sayangi. Kami mau secara khusus berdoa untuk pelayanan kami bagi generasi yang sering pada masa ini kami sebut generasi milenial. Kami bangga dan bersyukur, bergembira untuk hal-hal yang begitu menggembirakan dalam hidup mereka. Tapi juga kami terus dalam keprihatinan berdoa supaya Tuhan melindungi mereka dari banyak bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat mengancam kehidupan mereka. Berdoa bagi pergumulan orang tua dan kami semua yang hadir sebagai teman, sebagai pendidik yang sering mengalami kesulitan untuk hidup bersama dan membimbing mereka. Tuhan, malam ini kami mau secara khusus berdoa untuk begitu banyak orang yang sedang sakit, terutama untuk mereka yang sedang terbaring karena paparan virus corona. Untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri dimanapun, hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berserah dan terus menantikan pertolongan-Mu. Kami mau menyebut secara khusus beberapa dari saudara kami, orang tua kami yang sempat kami catat, yang sedang dalam masa-masa perawatan karena sakit, masa-masa pemulihan, antara lain Bapak Petrus Sambo di Balikpapan, keluarga Hendrik Parerung yang juga sedang isolasi mandiri di Balikpapan, Bapak Martinus Tapang di Makassar, orang tua kami Bapak Pendeta Panggalo yang juga sedang isolasi mandiri di rumah, Nenek Olga di Singki, Mikael Tondok di Timika, Ibu Maria di Parepare, Bapak Daud Pongsapan di Rumah Sakit Siloam Makassar, Bapak Agustinus Rerung, Patrick yang juga dirawat di rumah, hamba-Mu Pendeta Yonatan Mangolo, Nenek Iski di Simbuang, Ibu Ani Lebang di Makassar, Bapak Giskart di Jakarta, dan Ibu Esther di Palopo. Tentu saja banyak nama yang tak sempat kami dengar atau kami catat. Kami berdoa untuk mereka semua kiranya tetap kuat, menantikan pemulihan dan kesembuhan yang hanya dari Tuhan sendiri. Doa kami juga secara khusus untuk yang sedang dalam masa-masa berduka dan perencanaan untuk pemakaman orang-orang yang dikasihi. Untuk keluarga
almarhum Elizabeth atau Nenek Ito yang rencana pemakaman besok, almarhum Matius Nono, ipar dari Bapak Pendeta Hendrik Lebang. Hiburkanlah segenap keluarga, lapangkanlah tempat dan waktu untuk semua yang dapat dilakukan dalam rangka acara pemakaman. Doa kami juga secara khusus untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang sementara berjuang untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus. Kami berdoa untuk mereka yang tergerak oleh belas kasihan, terus memberi diri, mempersembahkan hidupnya untuk menjadi perawat, tenaga kesehatan, untuk mereka semua yang diberi tanggung jawab dalam tugas sebagai Satgas Covid. Betapa beratnya perjuangan mereka, kami hanya orang-orang yang terus mendukung mereka dalam doa dan apa yang bisa kami lakukan. Semoga mereka semua tetap kuat dan dengan penuh sukacita melayani Engkau dengan memberi diri untuk yang terbaik bagi mereka yang sedang sakit. Kami bersyukur bersama untuk Ibu Yakolina Balamba yang berulang tahun ke-69. Kami bersama-sama terus mendukung dalam doa semua orang tua kami yang lanjut usia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu segenap pergumulan kami. Apapun terjadi di hidup kami, sesulit dan seberat apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa, Maha Kasih mau menolong kami. Doa kami juga untuk anak-anak Tuhan yang setia memberi diri untuk mendukung terlaksananya program Lentera Malam melalui Solideo Rantepao. Terima kasih untuk persembahan mereka. Terima kasih untuk semua yang boleh mereka sumbangsikan bagi pelayanan terbaik yang terus kami upayakan. Terima kasih untuk mereka semua yang mendukung terlaksananya program ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi mereka semua. Tuhan, inilah doa kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dia Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Kristus untuk persekutuan yang boleh kita alami bersama-sama pada malam hari ini. Bahkan kita bersyukur bahwa hamba-Nya telah dipakai menjadi saluran berkat bagi kita sekalian melalui firman-Nya yang telah diberitakan pada malam hari ini. Doa dan harapan kita bersama bahwa kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan bersama dengan keluarga, terlebih dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih. Juga untuk pelayanan bagi setiap teman-teman yang boleh terlibat pada malam hari ini, Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan kita bersama, dan terlebih bagi saudara-saudara yang dengan setia mengikuti ibadah Lentera Malam sampai pada saat ini, Tuhan yang dimuliakan untuk kehadiran kita dalam persekutuan ini. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh hadir melalui live chat pada malam ini. Kami menyampaikan salam kasih dan salam sehat untuk saudara-saudara kekasih kita, Freddy Balapadang, Estri Pangale, Keti Chang, Eno Lembang, Bapak Hendrik Lebang, Darman M, Esther Parimpung, Mam Step, Juli Senapi Tupulu, Yulia Narante, Justin Sampe, Aldi Art, Markus Tanga Salubongga, Samsung Galaxy, Elizabeth Pasa, Bapak Pendeta Alfred Anggui, Kensen Anugrah, Maria Atte, Esther Taruk, Mejum Karuru, Darmita Yohanes, Esra Jenny,
Dorcas Ambalinggi, Adriati Arijana Toban, Lebianto Batara, Alfrida Limbong Datu, Seida Sintia, Damaris Ari, Ril Marande, Sarce Palangiran, Sulistio Mujianto, Hermin Gantina, Freddy Mantondok, Bertin Gasong, Erni Tonapa, Gabriela, Ria Parinding, Kristina Kadang, Nades Pongolin, Rita Tenta, Elis Damaris, Lince Lora, Maria Patadungan, Yakobus Komura, Lewa Padang, Asmin Rante, Samuel Patimang, Dina Parapak, Lebianto Batara, Sarceruga, Asno Ujun, Mariana Langsa, Dwipo Pramudio Jati, Intan Badung, Bapak Pendeta Induye Panggalo, Anton Sampelambau, Yakobus Minggus DP, Margareta Panggalo, Igunawan Wijono, Pertando, Jenny Liku Rante Tonglo, Mudaril Rante Tondok, Elanan Kaelo, Meriati Dampa, Bapak Pendeta Amos Sabuntu, Ferry Layuk, Handi Heru, Mula Tiranda, dan juga saudara-saudara sekalian yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami juga menyapa Bapak Pendeta Toding Samuel Toding Bunga yang ada di Sandakan, Sabah, Malaysia, bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kita di sana. Salam sehat dan salam kasih dari Lentera Malam Jemaat Rantepao. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Juga Oma terkasih yang dengan setia mengikuti ibadah kita pada saat ini. Ibu atau Oma kekasih kita, Deka Tonapa yang ada di rumah, Tuhan berkati Oma dalam menjalani masa tua saat ini. Juga bersama dengan Bapak Pendeta Iye Panggalo sekeluarga di Tampak. Tuhan kiranya terus menolong kehidupan kita bersama. Saudara-saudara, mari kita kembali menjalani kehidupan kita. Kita senantiasa menjalani kehidupan ini dalam kasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia akan terus menuntun perjalanan kehidupan kita hari ini, hari esok, dan bahkan seterusnya. Karena itu, jangan lelah untuk terus berjalan bersama dengan Sang Gembala yang agung dalam kehidupan kita. Mari kita memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan satu pujian, jangan lelah. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
Selalu